Cabang 2 LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA 9 Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Sudah siap untuk belajar kewirausahaan? Siap. Oke, kalau sudah siap, coba dikeluarkan buku kewirausahaannya. Ibu gunakan laptop yang ada di kelas ini ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Boleh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk setiap sesi. Selamat dimulai. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang? 3 orang ya? Oke, 3 orang ya. Sip. Oke, hari ini kita akan coba mempelajari tentang pemasaran. Ini kelas 10 berapa ya? Oh, IPA 2. Oke. Sebelum kita mulai belajar, sebelum kalian mempelajari banyak hal, kita biasa menggunakan ada yel-yel nggak sih? Mungkin yel-yel. Mungkin ada yang masih ingat yel-yelnya apa? Atau ada yang punya SBG baru? Biasanya kan kalau kelas ini tuh kalau telat masuk kan harus ada sandi gombal gitu kan? Mungkin ada yang mau mencoba? Oke. Jadi ada yang mau. Oke, yuk siapa yang mau memimpin yel-yel kita? Oke. Semangat PKWU. Sukses milik kita. Serta divulgasi. Ibu tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran PKWU ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti yang akan kita coba nilai adalah dalam bentuk tes tertulisnya. Lalu yang kedua adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini yang akan coba kita perdalam di indikatornya adalah mengenai keaktifan dan berkomunikasi. Lalu untuk sikap ada penilaian kepercayaan diri, lalu kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian di sini sebetulnya setiap kegiatan kita ada kesepakatan kelas atau aturan. Kenapa? Karena aturan itu adalah salah satu bagian dari kegiatan kita supaya bisa lebih teratur. Kesepakatan ini mau dirubah atau tidak? Nggak usah ya? Mau dirubah? Nggak usah ya? Oke, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran kita. Nah, di dalam tujuan pembelajaran kita, di sini ada melalui pembelajaran ini kalian diharapkan mampu membandingkan dan menentukan strategi pemasaran. Kemarin di kegiatan sebelumnya, kira-kira ada yang masih ingatkah tentang materi kita? Seingat saya, materi pembelajaran 1 itu tentang tujuan pemasaran. Tentang tujuan pemasaran. Ada yang tahu nggak tujuan pemasaran apa? Saya Bu, untuk minggu kemarin itu materi pembelajarannya 3. Yang pertama fungsi perantara, yang kedua fungsi distribusi fisik, dan yang ketiga fungsi pertukaran. Tangan buat temennya yang saya memberikan motivasi kepada kalian bahwa di dalam kegiatan
mencari solusinya itu seperti apa? Apakah paham? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita lihat di dalam video tersebut ada permasalahannya nggak? Kira-kira permasalahan yang ada di dalam video tersebut apa? Permasalahan yang ada di video itu mengenai pemasaran yang tidak mudah, Bu. Oke. Kemudian ada lagi yang mau menjawab kira-kira permasalahannya apa? Saya, Bu. Masalahnya adalah tentang hasil pertanian yang terlalu monoton. Terlalu monoton. Oke. Lalu kalau misalnya seperti itu, solusi yang bisa kita atau yang bisa kalian pikirkan kira-kira apa? Strategi pemasarannya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin dari permasalahan tadi yang terlalu monoton, kemudian homogen gitu ya. Kira-kira solusinya selain strategi pemasaran ada lagi nggak? Oke, mencari pasar yang tepat. Nah, tadi kalian sudah mencermati permasalahannya tentang strategi pemasaran gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba untuk memperkuat pemahaman kalian. Tadi ada yang mengatakan strategi pemasaran. Nah, di dalam kegiatan kewirausahaan, strategi pemasaran itu adalah rangkaian perencanaan. Jadi kita harus bisa merencanakan sebelum kita menjual suatu produk. Mau produk apapun, produknya ada yang kerajinan, ada yang pengolahan. Di dalam budidaya pun kita harus punya perencanaan. Mungkin di sini ada nanti next ada yang mau masuk ke jurusannya pertanian. Ada? Petani itu bukan berarti petani yang harus nyangkul kan? Ya. Tapi petani tadi kayak katanya ya petani berdasi. Artinya apa itu? Petani yang tidak harus nyangkul, artinya petani yang sukses. Dia memanfaatkan dari hasil pertanian untuk bisnisnya yang lain. Itu. Jadi petani itu nggak harus nyangkul, nggak harus ngetikin padi gitu kan, nyaputin singkong gitu, nggak gitu. Gitu. Tapi kita basicnya harus tahu. Kemarin kalian sudah prakteknya menanam tanaman pangan. Ada yang menggunakan hidroponik, polybag, ada yang di lahan, gitu kan? Kemarin kalian sudah store video, foto dan hasil produk kalian. Nah, kemudian setelah perencanaan ini, strategi, mungkin kalian nggak asing dengan ini. Pernah mungkin baca? Pernah ya? Kira-kira di sini langkah-langkahnya apakah kalian bisa mencermati?
kan sebenarnya talas. Kalau talas itu kan orang nggak mau mentang-mentang dia talas kurang unik. Nah akhirnya kalau misalkan kue talas itu kan brownies talas, nah itu pasti semua orang tertarik dan pengen coba rasain gitu. Ini rasanya berbeda. Berarti ada keunikan di situ. Oleh karena itu, strategi pemasaran itu harus bisa memperhatikan produk. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Ini adalah alat pemasaran. Kalau saya katakan ini adalah bauran pemasaran, saya rasa kalian sudah hafal dengan marketing mix gak sih? Udah ya? Oke. Ini adalah marketing mix. Semua produk, mau produknya pengolahan, mau produknya kerajinan, rekayasa, budidaya, 4T ini harus bisa dianalisis. Oke, ada produk, price, promotion, race. Coba kita bahas satu-satu. Produk, kenapa produk harus kita riset? Oke, karena harus tahu pasarnya mau kemana dan tujuannya mau apa, gitu ya. Kayak tadi, produk itu harus punya keunikan. Kalau produknya biasa-biasa saja, gimana? Gak menarik itu. Kemudian price, kemarin kalian sudah mempelajari BEP. Ini tentang budidaya tanaman loh ya. Dan ini budidaya tanaman ini tidak semua orang bisa. Beda dengan produk olahan makanan. Nah, kira-kira kalau budidaya tanaman, price-nya gimana? Apakah harus dianalisis? Iya dong, gitu kan? Apakah nanti dari si petani itu sama harganya ketika kita beli di pasar? Kenapa beda? Angkat tangan yang mau menjawab. Ibu pengen yang mau menjawab itu yang belakang ah. Ya, karena dari butuh biaya untuk pindah dari yang tempat petani buat yang ke pasar itu kan butuh kendaraan dan biaya gitu bu pengeluaran. Jadi juga mereka ngambil untung buat sewa tempat juga sama buat perjalanan. Jadi mereka naikin harganya beberapa persen dari yang harga jual petani. Kalian jawabannya. Kemudian setelah itu ada apa ini? Place. Kenapa place penting kita analisis? Tempatnya harus strategis, gitu kan? Kalau saya jual singkong di pasar dengan di supermarket, bagaimana?
jadi secara global. Jadi produk apapun bisa kita gunakan untuk dengan menggunakan ini. Oke? Jadi kita harus tahu ada 4P tadi: price, product, promotion, place. Penting gak tuh? Oke. Kenapa 4P itu penting? Penting karena kalau tidak ada 4 komponen tersebut, produk yang kita jual akan random dan penjualan yang kita lakukan akan sulit berkembang. Berarti kamu harus tahu kebutuhan si konsumen dengan kebutuhan si konsumen. Kebutuhan dan keinginan itu sama. Oke, adalah strategi promosi. Kalau menurut salah satu ahli, ini apa itu promosi? Nah, promosi itu ya kita harus bisa memperkenalkan produk. Tadi kata kamu. Oke, jadi di sini kita nanti akan coba membuat promosi. Ya, mencoba membuat promosi. Nah, tahapan melakukan promosi. Tahapan melakukan promosi yang pertama adalah menentukan target market tadi, pasar, online atau seperti apa? Kalangan apa? Kalangan muda, kalangan tua. Biasanya kalau yang singkong rebus, kalangan kemudian di sini. Kalau yang diolah, kalau bolu, singkong, Semuanya. Oke, kemudian di sini ada merencanakan pesan. Jadi merencanakan pesan itu ada ajakannya nanti. Nah, nanti ini akan kita coba praktekkan di membuat flyer. Jadi nanti membuat flyer di Canva. Apa saja yang harus dicantumkan di dalam flyer gitu kan? Pernah lihat mungkin flyer supermarket? Cantumin kan? Ya. Nanti kita akan coba buat seperti itu. Lalu di sini ada memilih media promosinya. Medianya kita tetap menggunakan Canva karena itu paling mudah. Kemudian di sini ada menentukan durasi promosi. Durasi promosi enggak 4 tahun, 5 tahun enggak. Tapi durasi promosi itu berapa bulan gitu kan? Kalau kita lihat flyer Indomaret berapa minggu, berapa bulan? Kalau di Instagram berapa durasinya berapa? Paling seminggu ya. Seminggu dia ganti lagi kan promonya. Nah, kemudian di sini efektif atau tidaknya promosi. Ya, yang jelas promosi itu harus bisa dipahami orang. Kita berkelompok yuk. Nanti di dalam kelompok ini aturannya seperti ini. Saya akan membagikan LKPD. Oke, LKPD-nya ini. Oke, saya akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, coba dicermati dulu lah kalangannya. Adakah yang tidak dipahami? Ini adalah LKPD pengetahuan. Tetapi dari LKPD pengetahuan ini kita akan mencoba untuk menentukan strategi promosi yang akan kalian lakukan untuk produk kamu yang kemarin kamu praktekkan. Gitu. Jadi kalian menentukan juga, oke, saya mau membuat tadi menggunakan direct selling, misalnya gitu. Strateginya menggunakan promosinya apa, gitu ya. Nanti kita akan coba, bisa dipahami? Oke. Nah, untuk durasi diskusi kira-kira berapa menit kita sepakati? Kalau 5 menit atau 10 menit? 6 menit deh. Gimana? Sanggup 6 menit? Menentukan? Oke. Kalian tentukan 4P dari produk yang kalian praktikumkan kemarin. Oke? Kalau dulu itu coba dituliskan. Ya, dituliskan 4P yang akan kalian lakukan untuk produk yang akan kalian pasarkan. Oke. Yang sebelah sini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang produknya itu terbuat dari kaca. Produk diolah menjadi kacang yang dibumbui dengan beraneka ragam rasa atau juga dengan beraneka olahan seperti peye, bentuk kecil dan lain-lainnya. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai harga atau price, yaitu pembungkusan di setiap olahan yang nantinya kelompok kami akan perjualbelikan. Itu sekitaran 8.000 untuk per bungkusannya, sudah dihitung berdasarkan harga jual dan BMP produk. Kemudian untuk tempatnya, kami memilih sekolah sebagai tempat promosi kami. Kami akan menaruhnya di koperasi siswa, koperasi guru, sama di kantin. Terakhir ada promosi yang kami lakukan dalam cara menawarkan masuk ke teman-teman, kerabat, keluarga, dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tanggapan saya bagaimana kalau di kemasannya dikasih label atau diberi kontak HP yang bisa dihubungin? Untuk flyer kemungkinan itu di flyer gara-gara pembuatannya yang lumayan tinggi harganya. Jadi kemungkinan setelah kita direct selling, kita akan coba untuk online, karena dari testimoni yang kita dapatkan dari tawaran kami yang secara direct itu bisa membuat orang tertarik. Masih sarannya bisa. Oke, terima kasih sarannya. Ngapain mau kan? Oke. Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Kelompok. Setelah presentasi, saya bertanyakan dulu tidak? Tidak. Oke, berarti sudah paham ya? Kalau sudah paham, saya mau kita cek pemahaman kalian dengan menggunakan quizzes. Oke, quizzes. Handphone kalian, ibu minta tolong handphone kalian digunakan untuk mengecek pemahaman kalian selama pembelajaran hari ini. Sudah siap? Yang belakang sudah siap? Siap. Yang belakang kanan sudah siap? Siap. Oke, siap. Buka dulu, quizzesnya dibuka dulu. Setelah itu, kalian lihat kode. Nah, kamu masukkan kode 4, 8, 9, 6, 7, 1. Ini bisa Pak.
Tadi kalian sudah mengecek pemahaman kalian dengan fisik. Saya akan coba memberikan penekanan kepada kalian bahwa strategi promosi ini sangat penting. Oke? Sangat penting. Mau usaha apapun, bidangnya apapun, maka strategi ini penting. Bahkan bukan hanya untuk industri yang kecil, tapi industri yang besar pun strategi market ini penting. Bauran pemasaran ini penting. Kita perlu adanya riset pasar, perlu adanya mengetahui target pasar. Oke, coba minggu depan kalian ada penugasannya, yaitu apa itu penugasannya? Memperbaiki LPD yang tadi berdasarkan saran atau tanggapan dari teman. Lalu minggu depan materinya apa? Media promosi. Media promosi ini bentuknya apa? Menggunakan apa tadi kesepakatan kita? Kesimpulan kita apa hari ini? Materi kesimpulan dari kita apa hari ini? Hari ini saya mempelajari apa? Manfaatnya apa? Kemudian Jakarta. Kesimpulan itu mengawal strategi pemasaran. Oke, Terus strategi tentang promosi. strategi tentang promosi. Lalu manfaatnya apa kira-kira? Ayo. Manfaat materi hari ini, ketika saya sudah lulus dan ingin berjualan, saya telah mengerti apa itu strategi pemasaran. Oke. Lalu, gimana your feeling? Perasaan kamu? Ayo sebelah sini. Perasaan kamu gimana belajar hari ini? Perasaan yang dirasakan saat belajar PKWI itu seru, senang, sama penasaran. Oke. Halo, coba saya mau tahu dong. Tadi 4P itu apa aja? Tadi saya sudah memberikan penguatan. Coba kita hari ini menyuarakan
mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.